Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kediri akan mempraktekkan coaching supervisi. Hari ini saya, Bu Sri Astuti, akan berperan sebagai supervisor. Dan di sebelah kanan saya Syafi Maulida bertindak sebagai coach. Sedangkan di sebelah kiri saya Sunarmi akan bertindak sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Action. Selamat siang, Bu Safi. Siang Ibu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah senantiasa senang, sehat. Alhamdulillah pokoknya Ibu Tuti. Nanti dalam waktu beberapa hari ini nanti saya akan melakukan supervisi pada Bu Safi. Apakah Bu Safi bersedia? Siap bersedia Ibu. Terima kasih sudah diberikan kesempatan dan waktu untuk disupervisi. Iya. Nah, di sini nanti kita akan bekerja sama, ya. Jadi nanti kan Bu Safi kan mau melakukan proses coaching ya. Nah, di sini nanti saya akan melihat, sebelum itu nanti dilaksanakan, kira-kira itu nanti kan kita harus menyetujui dulu atau membuat kesepakatan dulu ya Bu Safi ya. Biar nanti itu tidak keluar dari jalurnya seperti itu. Nah, kira-kira nanti Bu Safi setuju nggak kalau kita buat kesepakatan? Sepakat Bu, karena saya juga ingin disupervisi sesuai dengan apa yang menjadi kompetensi saya gitu Bu. Iya. Nah, di sini nanti yang mau Ibu Safi kembangkan dalam proses coaching nanti itu gimana Bu? Kalau kompetensinya itu kan mendengarkan, hadir sama pertanyaan berbobot. Kalau untuk mendengarkan bisa sih Bu, saya sudah. Terus kemudian kalau present selama tidak ada kegiatan yang menjadi tanggungan di sekolah ataupun ada masalah keluarga, insya Allah saya juga bisa hadir secara penuh dan utuh. Akan tetapi pada kompetensi yang ketiga terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu kadang-kadang membutuhkan teknik khusus Bu, dan saya ingin mengembangkan kompetensi pada sisi itu, mengembangkan pertanyaan. Jadi di sini dari ketiga kompetensi yang dimiliki Bu Safi tadi, Bu Safi menekankan pada poin untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Nah, kira-kira nanti pelaksanaan itu nanti itu dilaksanakan kapan ya Bu Safi? Saya sudah janjian sama Bu Narmi sebenarnya Bu, kemungkinan besar besok saya bisa janjian dengan Bu Narmi terkait dengan kita mau curhat dan mengembangkan kompetensi serta Bu, biar bebannya itu berkurang gitu loh terkait dengan masalah yang ada di sekolah. Kemudian besok siang Ibu pas waktu jam makan siang. Oh gitu, berarti besok ya? Iya. Hari Rabu pada saat jam makan siang. Terus tadi kan seperti yang diutarakan dari Bu Safi bahwa nanti di situ Bu Safi akan menekankan pada yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, kira-kira nanti strategi yang akan Ibu ambil dalam menerapkan itu tadi apa aja berarti? Yang pertama pasti saya harus mampu mengidentifikasi masalah dari coaching nanti yang akan kita lakukan coaching Bu. Jadi yang pertama adalah saya mampu mengidentifikasi, kemudian dari situ saya akan mampu membuat kata kunci untuk mengembangkan pertanyaan tersebut. Harapannya saya bisa menemukan atau mengidentifikasi dari permasalahannya coaching dengan tepat. Kemudian saya bisa mengembangkan pertanyaan tersebut berdasarkan kata kunci yang sudah saya temukan, begitu Bu. Oh ya, jadi begini, nanti seperti yang sudah disampaikan Bu Safi, untuk menemukan pertanyaan yang berbobot tadi, itu nanti Bu Safi akan menekankan pada pertanyaan-pertanyaan kunci ya, kata kuncinya ya, kata kuncinya di situ ya. Ya, nah dari sini Bu Safi, dari perencanaan yang mungkin nanti mau Bu Safi terapkan, ya kan. Nah, itu kira-kira kompetensi tadi kan yang menunjukkan bahwa proses coaching yang dilakukan Bu Safi itu nanti berhasil, itu pada indikator yang bagaimana? Kalau pada proses indikator coaching berarti satu, saya mampu mengidentifikasi masalahnya dari coaching. Kemudian yang kedua, saya mampu mengembangkan pertanyaan terbuka lewat kata kunci yang sudah ditemukan. Yang ketiga adalah coaching mampu menemukan
solusi lewat hasil proses penggalian dirinya sendiri. Oh gitu ya. Yeah. Berarti ada 3 itu ya Bu, Yeah. strategi yang akan dilaksanakan Yeah. oleh Busati. Jadi yang pertama tadi itu menggali informasi atau menemukan bahwa coach tadi mampu mengidentifikasi permasalahannya. Lalu yang kedua itu membuat kata-kata kunci tadi. Yeah. Dan yang terakhir nanti coach bisa menemukan solusi dari permasalahan. Yeah. Itu berarti 3 itu ya nanti yang mungkin bisa dipraktekkan ya. Iya Bu. Terus berikutnya sesuai yang sudah disampaikan Bu Sati tadi, berarti kan besok hari Rabu sore itu Bu Sati melaksanakan coaching. Semoga besok coba saya lihat jadwal saya. Nanti kalau ada saya akan mendampingi Bu Sati untuk melaksanakan coaching tersebut. Iya, gitu ya. saya berharapnya begitu Ibu. Ya. Nah, dari sini Bu Sati, nanti semoga apa yang kita harapkan nanti berjalan dengan lancar. Amin. Sampai ketemu lagi nanti berarti besok sore ya Bu Sati ya. Ya, terima kasih Bu Sati. Semoga nanti kita tidak ada halangan atau kendala dalam proses coaching besok sore. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Narmi. Waalaikumsalam Bu Sati. Aduh, terima kasih ya kita hari ini sudah dipertemukan untuk janjian dan bertemu terkait dengan kita mau curhat-curhatan ini. Gimana hari ini tadi mengajar kelas berapa Bu? Saya tadi masih kelas 7. Kelas 7. Iya 7F. Anak-anak 7F-nya gimana tadi? Bikin bahagia atau hari ini agak-agak nggak bahagia gitu dengan anak-anak gitu? itu yang tadi anak-anak sebetulnya itu saya tadi mengawali itu sudah bahagia. Anak-anak saya afirmasi positif ya. Menganalkan anak-anak kita hari ini bahagia, luar biasa sekali. Ternyata menjadi di luar kerjaan saya. Oke, ternyata kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang sudah kita ekspektasikan begitu ya Bu ya. Oke. Nah kira-kira nih Bu yang mau kita curhatkan itu apa toh? Yang kemarin di WA itu katanya kok mau ketemu nih sama saya gitu. Akhirnya saya juga saya mau datang ke tempat yang benar ini mau curhatkan apa Bu? Saya itu bingung sekali. Ya. Jujur ini ya, saya itu bingung menghadapi melihat anak-anak saya ini. Kebetulan saya kan wali kelas Bu Sati. Ya. Jadi ya Allah, jadi kadang-kadang saya itu mau mengira. Akhirnya ketika ditanya bingung apa, saya akan jawab semua membingungkan. Itu bagi saya. Dan bingung. Oke, berarti sementara ini permasalahan yang dibingungkan oleh Bu Narmi itu adalah posisi Bu Narmi sebagai wali kelas gitu ya Bu ya. Oke, berarti kira-kira apa yang Ibu inginkan dari hasil curhat kita pada siang hari ini Bu dalam posisi Ibu sebagai wali kelas? Nah, kalau yang saya inginkan kan saya menemukan solusi atas permasalahan saya Bu Sati. Nah ini kalau saya mau curhat Bu Sati ya, ini apa yang buat saya bingung itu akhir ini yang saya alami Bu Sati ya. Saya kan sebagai wali kelas, kebetulan saya wali kelas G Bu Sati ya, sebenarnya saya wali kelas 7G, tapi saya juga mengajar kelas 7E, kelas 7H. Dan yang sisanya saya mengajar kelas 9. Nah ini yang saya hadapi itu adalah ketika saya mengajar anak-anak itu, kalau menurut pandangan saya ini kondisi bagi saya, bagi saya. Tapi ketika bapak ibu guru lain yang masuk ke kelas saya ini kelas 7G, itu kejadiannya kok hampir sama yang saya alami yang tadi sebelum dengan sini tadi itu. Satu besar anak-anak itu suka main es batu itu loh Bu Sari, habis minum es beli es batu, ada es batunya ya itu itu dibuat mainan uncal-uncalan itu sudah di lantai. Terus kelas jadi kotor, apalagi kalau misalkan program Jumat bersih itu anak-anak bukannya membersihkan kelas Bu Sari, malah kalau menurut saya mengotori kelas bersama-sama. Oke. Jadi Bu Narmi hari ini punya keresahan terkait posisinya Bu Narmi sebagai wali kelas, dan dalam curhat siang hari ini yang diinginkan Bu Narmi atau yang diharapkan Bu Narmi dari pertemuan kita itu apa Bu sebenarnya tujuannya? Paling enggak saya punya keinginan
saya menemukan solusi bagaimana saya bisa membawa anak-anak itu kembali ke karakter yang seharusnya sebagai siswa. Oke, kalau misalnya nih Bu, sebagai tugas pokok dan fungsi Bu Narmi sebagai wali kelas, saat ini Bu Narmi itu berada pada posisi level berapa menurut Bu Narmi? Kalau skalanya Gojek itu kan bintang 1 sampai bintang 5 nih Bu. Iya. Nah sekarang coba kalau misalnya kita wali kelas itu bintangnya 1 sampai bintang 10, Bu Narmi itu hari ini ada di level berapa atau di posisi berapa sebagai posisinya wali kelas? Kalau saya merasa di level yang kedua bisa Waduh, masa 2 atau Bu? Iya Bu Safi, karena gini, Kenapa? itu banyak sekali aduan dari teman-teman guru itu seringkali ketika ketemu, Bu anakmu, dan itu dari 13 mapel Bu Safi, itu mungkin hanya ada 2 mapel yang tidak mengajukan itu karena mapel prakarya, Ya. kemudian anak asik ya, kemudian dan mapel olahraga. Selain itu kalau ketemu saya, Bu anakmu, dan itu terus yang saya dengar juga Bu. Kalau merasa mungkin hari ini Bu Narmi itu karena mungkin sudah terlalu banyak peristiwa dengan wali kelasnya 7G tadi, Iya. kalau hari ini pada posisi level 2, harapannya Bu Narmi pada proses coaching dengan saya hari ini itu Bu Narmi itu ingin meningkatkan diri pada posisi level berapa? Kalau di budget ya level 5. Ya. Kalau kita katakanlah levelnya jadi 10, itu di level berapa nantinya harapannya? Itu kalau nanti di level 10, harapan saya ya saya bisa jadi 9. Wow, 9 menuju 10 lah. Oke. Iya, Berarti iya, kalau kita saya. hitung lompatannya dari 2 sampai ke 9 itu ada 7 lompatan. Iya, saya harus memahami. Oke, kira-kira kalau hari ini Bu Narmi sudah bisa mengidentifikasi permasalahan terkait dengan siswa, karena Bu Narmi sudah bisa mampu mengidentifikasi dari 12 mata pelajaran, ternyata 2 mata pelajaran gurunya tidak ada keluhan sama sekali. Sedangkan yang 10 itu hampir rata-rata guru itu mengeluh dengan sikap siswa yang ada di bawah naungan kelasnya Bu Narmi, gitu ya. Oke, kira-kira mari kita identifikasi dulu. Anak-anaknya Bu Narmi itu sama Bu Narmi itu punya kekuatan atau aset apa yang bisa dikembangkan untuk membuat fondasi dari pengembangan karakter yang diinginkan Bu Narmi. Ini potensi, kalau potensi dari sisi anak-anak Iya, itu kita ya. bicara potensi anak-anak dulu yang Potensi setahu Bu Narmi. anak-anak, iya. Potensi anak-anak itu sebenarnya mereka itu kreatif. Oke, 1 saya catat ya, kreatif. Sebenarnya anak-anak itu juga religi. Oh Iya, iya, sebenarnya itu. iya. Anak bahkan dari beberapa siswa yang itu aktivitas dari jurnal aktivitas kegiatan sehari-hari ini Bu ya. Itu sampaikan ya, itu ngaji, mana, ya itu bisa. Oke, berarti yang bisa dicatatkan sebagai bagian dari potensi atau aset siswa, yang pertama anak-anak itu sebenarnya punya jiwa kreativitas. Yang kedua sebenarnya punya nilai religi yang cukup baik. Oke, kalau sedangkan dari sisi Bu Narmi sendiri sebagai wali kelas, menurut Bu Narmi itu punya kekuatan atau aset diri apa untuk proses mengembangkan siswa di kelas itu tadi? Kalau saya sih Bu, itu adalah yang saya rasakan saya sendiri kepada anak-anak itu adalah sebenarnya saya mampu mengelola proses pembelajaran saya. Jadi dalam arti apa, ketika saya yang masuk kelas, anak-anak itu enjoy Bu. Anak-anak enjoy, bisa menikmati pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang jadi tujuan-tujuan saya itu tercapai. Oke, terus kemudian itu dari itu mampu mengelola kelas, dan saya juga yang kedua itu saya memiliki kedisiplinan. Oke, punya kedisiplinan ini Iya. bagus ini ya. Saya juga bisa menjadi teladan Oke. bagi anak-anak. Oke, saya bisa mengunci 3 hal. Yang pertama bahwa Bu Narmi bisa menghadirkan pembelajaran yang cukup menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian yang kedua memiliki rasa disiplin yang bagus. Yang ketiga mampu menjadi teladan. Dan dari ketiga hal ini menurut Bu Narmi adalah sebagai bagian dari kekuatan aset diri untuk proses membangun karakter dari anak-anak. Kemudian nih Bu Narmi, dari anak-anak kan sudah punya potensi. Kemudian Bu Narmi juga punya potensi. Selama ini apa yang sudah pernah dilakukan Bu Narmi untuk mengembangkan atau membudayakan karakter anak-anak di bawah naungannya Bu Narmi? Itu kalau dari yang sudah pernah saya lakukan Bu Safi ya, itu adalah saya selalu berusaha
mengembalikan karakter anak itu adalah kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke, berarti sejauh ini Bu Narmi sudah pernah membuat keyakinan kelas bersama anak, iya, oke, betul. kemudian apa lagi Bu? Selain itu saya juga melakukan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Oke. Gitu. Terus kemudian yang ketiga? Dan yang ketiga adalah ini sebenarnya saya sudah pernah melakukan praktik baik juga Bu Safi kepada teman-teman, tapi mungkin hasilnya yang belum maksimal. Oke, berarti sejauh ini Bu Narmi sebenarnya sudah pernah membuat solusi-solusi atas permasalahan yang dilakukan. Oke, kembali kita ke dalam permasalahan anak-anak di kelas Bu Narmi. Kalau menurut Bu Narmi, anak-anak itu punya kreativitas yang tinggi sama nilai religi. Kira-kira potensi anak-anak itu apakah bisa dikembangkan untuk membudayakan karakter sebenarnya? Kalau menurut saya bisa. Oke. Ya. Boleh dicontohkan mungkin bagaimana caranya Bu? Itu kalau ini Bu Safi ya berkaitan dengan apa ya isinya literasi yang saya baca ya, itu kan selain keyakinan ya, keyakinan anak-anak itu juga yang penting adalah budaya positif. Oke, terus kemudian ada lagi budaya positif yang itu yang perlu dikembangkan ke anak-anak. Terus kemudian ini juga bagi rekan-rekan saya itu adalah diharapkan nanti mampu melakukan pembelajaran yang mungkin bisa membuat anak nyaman dan anak bisa mengeluarkan ide-ide dan kreativitas. Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya kita bicara potensi aset individu baik Bu Narmi maupun anak-anak, semuanya punya potensi untuk berkembang menjadi lebih baik sebagai bagian dari karakter. Oke, menurut Bu Narmi, prioritas mana yang harus diambil untuk membudayakan karakter, dimulai dari mana dulu menurutnya Bu Narmi? Kalau menurut saya yang pertama itu dari diri anak-anak dulu ya, diri sendiri ya. Misalkan saya juga harus kembali ke saya sendiri. Kemudian saya dan anak-anak itu adalah yang pertama harus kembali ke keyakinan kelas. Oke. Apabila di kelas sudah terbentuk karakter yang bagus, maka ini akan kita kembangkan lagi ke kelas-kelas yang lain. Maka di SMP tempat saya mengajar ini Bu Safi ya, itu nanti ke depan bisa memiliki budaya yang positif. Oke. Berarti kalau saya boleh mengambil dari pernyataannya Bu Narmi bahwa salah satu strategi prioritas yang harus dikembangkan itu adalah kembali ke keyakinan kelas. Kemudian dari prioritas itu Ibu, kalau misalnya kembali ke keyakinan kelas serta melihat dari potensi aset individu dan lain sebagainya serta solusi yang ditawarkan Bu Narmi, siapa yang akan Ibu ajak kerjasama untuk membangun karakter murid di Bu Narmi? Apakah Bu Narmi bisa sendirian atau harus berkolaborasi dengan siapa gitu di sekolah? Nah ini tentunya saya akan melibatkan banyak pihak. Oke. Ya, yang pertama itu diri saya sendiri. Siap. Saya harus menjaga komitmen saya terhadap anak-anak. Kemudian yang kedua itu saya akan melibatkan anak-anak sendiri ya. Jadi anak-anak itu bukan lagi sebagai objek tapi akan jadi subjek. Oke. Ya. Kemudian dari sana akan menyebar ke rekan sejawat dan siap, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Dan yang tidak kalah pentingnya di sini ini adalah pemangku kebijakan Bu. Yaitu bapak kepala sekolah dan juga stafnya. Oke, berarti strategi apa nih yang kira-kira cocok untuk bisa dikembangkan dengan budaya positif yang diangkat Bu Narmi untuk proses pengembangan karakter anak-anak? Tadi sudah dikatakan akan dibantu oleh beberapa pihak. Nah, strateginya bagaimana nih Bu? Kira-kira habis ini caranya? Caranya satu tadi Bu Safi ya. Mungkin kita bisa melakukan kisah-kisah inspiratif ini bisa siap. Kisah-kisah inspiratif yang bagaimana karakter siswa yang seharusnya itu bisa kita kembangkan. Mungkin awalnya kan anak diperlihatkan dulu contoh-contohnya, akibat yang ditimbulkan. Nah setelah itu dari sana maka anak-anak akan terangsang untuk mengikuti. Oke, jadi kalau saya mencatat tadi Bu Narmi itu bahwa salah satu potensi kelebihan Bu Narmi itu atau kekuatannya itu adalah disiplin dan menjadi teladan. Bagaimana cara Bu Narmi untuk menguatkan disiplin dan teladan itu untuk membangun karakter siswa di sekolahnya Bu Narmi? Ini untuk kedisiplinan, nanti kan misalkan contoh sederhana saya datang ke sekolah itu minimal 5 menit sebelum maksimal Bu Safi sampai minimal ya. Maksimal jadi sebelum bel itu saya harus sudah berada di sana. Oke, menjadi teladan ya. Terus kemudian dari apa yang saya pakai, mulai dari atribut dulu Bu. Dari atribut dalam arti gini, kalau saya menginginkan anak saya tertib bajunya,
maka saya akan memulai dari diri saya. Oke, Nah, jadi saya pegang kata kuncinya adalah mulai dari diri sendiri, Mulai dari diri untuk sendiri. mampu mengembangkan Orang orang lain. lain. Oke, Iya. Gujo Bu Narmi. Berikutnya, kalau Bu Narmi sudah punya strategi, terus kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan itu semuanya? Itu saya akan melakukan secepatnya bisa Jadi ketika saya melakukan proses pembelajaran, Ya. baik di kelas saya maupun di kelas-kelas yang saya lalui, itu saya tidak abai. Jadi apa yang terjadi di situ, apa misalkan ada kasus yang enggak menyenangkan ada di depan mata, saya tidak abai, dan itu saya artinya berperan aktif di sana. Oke, berarti akan secepat Secepatnya, mungkin ya. iya. Oke. Kira-kira Bu Narmi punya nggak target waktu untuk proses pengubahan itu? Kalau memang tadi Bu Narmi dari skala 2 inginnya menjadi skala 9, kalau katakanlah saya ambil tengah-tengahnya di angka 6, Iya. untuk proses pengubahan dari diri Bu Narmi sendiri atau target keberhasilan itu dari angka 2 ke angka 6, itu Bu Narmi punya tenggat waktu berapa kira-kira? Kira-kira saja. Untuk tenggang waktu ini Bu ya, untuk jangka pendek ya, jangka Ya, pendek jangka dengan pendek. skala kecil kelas saya itu saya Siap. punya target pendek 3 bulan. Oke, 3 bulan harus sudah 3 ada bulan paling nggak perubahan ada perubahan sikap. perubahan sikap yang harus signifikan ini target saya. Kemudian kalau untuk berkaitan dengan sekolah, paling tidak saya punya waktu 1 tahun. Oke. Iya, target saya 1 tahun ke depan. Oke, memang lama ya, butuh Iya. waktu untuk proses pengubahan sikap itu memang bukan yang hal yang sebentar Bu Narmi. Oke, Iya, kira-kira betul. Bu Narmi, kalau kita sudah punya Bu Narmi sudah punya gambaran sebagainya, kira-kira Bu Narmi bisa menggambarkan enggak hambatan apa yang akan dihadapi Bu Narmi ke depannya? Mas Kusari, kalau hambatan itu insya Allah pasti ada Oke, ya. pasti. Ketika apalagi gini, hambatan yang saya alami adalah ketika saya berada di ruang, artinya apa, dengan kondisi yang zona nyaman. Ya. Sama teman-teman saya itu sudah mendekati masa punah banyak ya. Oke. Apalagi saya yang usia saya yang sudah hampir mendekati 47 ya, Siap. itu ternyata masuk yang kategori muda. Oh, Nah, ya, itu kan siap. ketika ada perubahan sedikit mesti alah sok pinter, alah sok bergerak. Nah, itu Berarti hambatannya hambatannya, internal gitu iya. ya. Itu Oke. dari internal dari saya harus bisa motivasi saya. Kemudian dari eksternal itu adalah orang-orang di sekitar saya, itu teman sejawat itu terus. Siap. Oke. Kalau ada hambatan seperti itu, Bu Narmi sudah menyiapkan antisipasi atau solusinya enggak ketika Bu Narmi sudah bikin program nih, Iya. kemudian programnya dijalankan, ada kolaborasi, kemudian ada hambatan di depan, apa yang akan Bu Narmi hadapi ketika ada hambatan, entah rekan sejawat, entah sistem atau apa yang akan Bu Narmi lakukan? Yang ingin saya lakukan yang pertama, Bu Safi, pastinya saya akan menjaga motivasi saya sendiri Siap, agar oke. tetap survive terhadap apa yang saya hadapi. Gitu Ya. kan. Yang kedua, saya harus betul-betul memiliki sifat yang terbuka, Siap. berpikiran terbuka dalam arti ketika ada omongan kanan kiri itu kita terima dengan hati yang lapang, berpikiran yang positif. Oke. Dan juga membangun kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah saya, Oke. dari atas sampai bawah, meskipun itu istilahnya Pak Buan ya, Ya. itu kita harus ada kolaborasi dengan beliau. Oke, berarti Bu Narmi sudah menemukan hal-hal yang mampu nanti menjaga Bu Narmi untuk tetap stay di jalan yang positif gitu, supaya Bu Narmi tetap bisa bagaimana proses perubahan dari anak-anak sikap terhadap sikapnya anak-anak itu bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi Betul. pada tingkat waktu yang sudah Bu Narmi tetapkan. Menurut saya apa yang disampaikan Bu Narmi itu adalah hal yang sangat luar biasa, Bu Narmi. Jadi pesan saya setidaknya apa yang sudah menjadi nyala perubahan yang ada pada Bu Narmi hari ini benar-benar tidak padam karena tiupan dari orang lain. Justru tiupan dari orang lain itu bisa menjadikan Bu Narmi itu menjadi lebih besar baranya, nyala apinya, bahwa hal-hal yang ada di luar kita ketika mereka itu antusias itu mungkin ada yang ya itu menjadi semacam motivasi bagi Bu Narmi. Jadi saya sangat senang sekali dengan curhatan Bu Narmi hari ini, karena Bu Narmi sudah tahu mengidentifikasi, sudah mampu mengembangkan solusi, dan kemudian kira-kira kesimpulan dari pertemuan kita hari ini itu apa Bu Narmi? Kesimpulannya yang pasti alhamdulillah Bu Safi, Ya. saya sudah memiliki gambaran untuk mengatasi masalah saya. Oke. Dari yang tadi saya sampaikan, saya bingung. Oke. Ternyata begitu saya mendapat
coaching dari jenengan tadi, oh ternyata saya ada jalan ini, saya mampu memilah-milah itu yang akan saya lakukan, dan nanti alhamdulillah tujuan saya untuk mengundang Safi, mengurai kebingungan saya itu sudah Oke, sebenarnya hadirnya di sini itu sebenarnya menemani Bu Narmi, karena ternyata Bu Narmi itu tetap punya potensi yang sangat masih bisa dikembangkan. Jadi saya mengucapkan selamat mengembangkan diri, mengembangkan potensi yang ada pada Bu Narmi. Semoga apa yang sudah menjadi angan dan cita-cita Bu Narmi itu nanti tercapai. Tetap menjadi guru yang bahagia ya Bu. Terima kasih Bu Iya. Safi. Dan pastinya saya akan menunggu cerita Bu Narmi pada sesi berikutnya. Bu Safi. Karena Bu Narmi tadi Iya. menceritakan kurang lebih 3 bulan. Kalau kita ketemu sebulan lagi untuk saya pengen tahu cerita berikutnya gimana saja ya. Iya, oke siap Bu Oke, Safi. baik. Nanti Sampai kita jumpa cari bulan waktu depan ya. Iya, dengan Iya. satu waktu yang sesuai. Amin. Terima kasih Bu Narmi. Sama-sama Bu Ya, Safi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang. Action. Halo, assalamualaikum Bu Safi. Waalaikumsalam Bu Tuti. Kita ketemu lagi. Iya. Aduh. Iya Bu Safi, setelah tadi saya melakukan supervisi di pertemuannya Bu Safi dengan Bu Narmi, proses coaching tadi ya, itu kira-kira apa ya, bagaimana perasaan Bu Safi setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Narmi? Pastinya nih Bu Tuti, perasaan saya yang pertama itu bahagia bisa belajar dari orang lain. Ternyata kadang-kadang itu saya merasa bahwa masalah saya itu sudah yang paling berat nih dengan siswa. Iya. Ternyata ketika saya bercerita dengan orang lain itu juga punya cerita yang sama-sama beratnya. Iya. Jadi rasanya kalau katanya Pak Jokowi Bu, tingkat stres tinggi itu adalah guru. Jadi kita itu memang benar-benar butuh untuk saling bercerita sesama guru untuk mengurai betul. kesetresan yang ada. Betul itu Bu Safi. Dan Iya. akhirnya solusi yang sebenarnya sudah ada pada teman Bu saya Narmi, itu ya. ternyata malah bisa muncul ketika dia itu lost bercerita gitu. Ya. Menurut tadi juga saya perhatikan dari situ. Jadi tadi Bu Narmi juga enjoy ya, bercerita dengan Bu Safi. Itu sangat bagus menurut saya. Berarti tadi tujuan dari Bu Safi tadi ya kan, itu kan menekankan pada pertanyaan yang betul. Ya. Nah, menurut saya tadi dari peristiwa coaching tadi itu Bu Safi sudah melakukan itu dengan terbuktinya. Nah, tadi kan Bu Narmi dengan enjoy bercerita tentang banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Terus yang kedua tadi juga Bu Narmi bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan itu setelah berbicara atau ngobrol santai dengan Bu Safi. Iya. Itu tadi saya lihat seperti itu. Jadi mungkin tadi sudah tujuan dari Bu Safi tadi kan ingin menggali lebih banyak dari permasalahan, ternyata sudah bisa tercapai. Itu dari peristiwa yang saya tadi. Bagaimana menurut Bu Safi tadi performa yang Bu Safi lakukan dari proses coaching tadi? Kalau saya menilai performa saya sendiri nih Bu, sebenarnya memang saya sudah mampu mengidentifikasi, terus saya sudah mampu mengembangkan kata kunci untuk menggali pertanyaan serta solusi yang dihadirkan oleh coach dari rekan sejawat saya Bu Narmi. Akan tetapi saya masih perlu banyak lagi belajar dan latihan kembali, karena bisa jadi Bu Narmi itu punya potensi tersembunyi yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Jadi saya masih harus lebih banyak latihan dan belajar berkomunikasi, kemudian berrelasi dengan teman-teman sehingga istilahnya lebih bisa membaca situasi untuk menggali begitu. Iya, jadi itu ya tadi yang mungkin dari Bu Safi rasakan dari proses coaching tadi, itu berarti performanya Bu Safi itu sudah keluar, cuman masih harus banyak belajar seperti itu ya. Betul Bu. Ya, jadi begini, mungkin saat ini izinkan saya akan mengutarakan dari apa yang sudah saya lihat tadi dari proses coaching yang dilakukan Bu Safi bersama dengan Bu Narmi. Iya, siap Ibu. Iya, itu yang pertama dari tujuan yang ingin Bu Safi tadi peroleh tadi, yaitu Bu Safi sudah berhasil menggali banyak sekali permasalahan dari Bu Narmi. Terus yang kedua juga membuat banyak kata kunci sehingga permasalahan itu semua diutarakan sama Bu Narmi dari siswanya yang tadi ada banyak yang dari karakternya yang kurang baik tadi.
Dan yang ketiga tadi itu Bu Narmi juga menemukan banyak sekali solusi-solusi. Di antaranya nanti Bu Narmi itu akan melakukan praktik baik kepada teman sejawatnya, terus juga akan menerapkan budaya positif pada peserta didiknya. Itu. Dan yang berikutnya nanti Bu Narmi juga akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak nanti EJ kan seperti itu tadi hal yang saya tangkap. Jadi ternyata Bu Safi itu bisa membawa koci yang Bu Narmi tadi untuk mengutarakan kemampuannya atau kekuatan yang dimilikinya. Saya rasa itu sudah bagus sekali proses coaching yang dilakukan oleh Bu Safi tadi. Nah, demikian Bu Safi. Jadi gini, dari pengamatan saya tadi dan apa yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin bagaimana langkah-langkah Bu Safi nanti untuk mengembangkan performa yang sudah dimiliki Bu Safi tadi biar nanti lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Kalau saya hanya membayangkan bahwa selain saya harus banyak latihan, itu saya harus banyak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang seperti ini, entah supervisi, pengamatan, observasi, coaching, atau mungkin hanya sekadar diskusi ringan dengan teman-teman guru. Karena kalau saya terlibat di dalam diskusi, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, maka saya akan lebih mendalami peran saya sebagai coach yang mampu mengembangkan potensi. Jadi saya harus lebih banyak belajar, kemudian menerjunkan diri dalam proses berrelasi dengan siapapun, utamanya dengan tugas-tugas kita sebagai guru dan pendidik di sekolah, gitu Bu, maupun di masyarakat. Jadi itu nanti yang mungkin akan Bu Safi kembangkan untuk meningkatkan performa yang dimiliki Bu Safi tadi. Nah, jadi kira-kira nanti itu siapa aja Bu nanti yang ingin Ibu ajak kerjasama atau Ibu libatkan dalam rencana Ibu tadi? Karena di sekolah sudah ada komunitas belajar Bu, jadi di dalam komunitas belajar itu saya akan bisa melibatkan Bapak Ibu guru yang terlibat yang ada di dalam komunitas belajar itu untuk latihan berrelasi, berkomunikasi. Kemudian juga nanti arahnya adalah kita latihan menjadi coach atau memahami potensi dan mampu mengembangkan potensi diri dan orang lain. Itu yang pertama, saya akan melewati komunitas belajar, mengajak belajar tidak hanya dari segi coaching, tapi lebih dari itu bahwa keterampilan coaching itu coach itu akan terasah ketika kita itu banyak berrelasi kalau versi saya. Jadi saya akan melibatkan sekolah, yang kemudian yang kedua adalah komunitas belajar di sekolah. Jadi itu saya terima tadi. Jadi nanti untuk mencapai rencana-rencana atau hal-hal baik dari Bu Safi tadi, yang pertama itu memaksimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah Nah, dari itu kira-kira kapan Bu itu nanti akan panjenengan terapkan? Karena kalau komunitas belajar itu setiap hari Jumat Bu, jadi pas pertemuannya kebetulan adalah Jumat minggu depan. Jadi dari sini saya akan berbagi praktik baik dulu ketika saya sudah melakukan coaching dengan Bu Narmi. Pasca dari berbagi praktik baik, kemudian saya akan mengajak teman-teman untuk memfasilitasi teman-teman untuk belajar coaching. Gitu ya, bagus itu Bu. Jadi semua hal-hal yang sudah Bu Safi rencanakan itu semuanya sudah itu nanti yang sehingga dapat meningkatkan performa yang dimiliki Bu Safi. Nah, dari sini kira-kira refleksi yang dapat kita ambil dari pertemuan kita kali ini tuh gimana Bu Safi? Refleksinya, jadi saya akan menggunakan SIP Bu. Jadi S yang pertama itu adalah sudahkah saya tahu terkait dengan proses coaching. Jadi akhirnya setelah saya menjalani proses coaching, akhirnya saya tahu bahwa proses coaching itu pelaksanaannya harus seperti apa, tantangan dalam coaching itu harus seperti apa, kemudian kompetensi yang harus dikembangkan dalam coaching itu apa. Kemudian yang kedua adalah I yang itu adalah dari kata ingin. Yang ingin saya kembangkan itu tadi adalah bagaimana bisa memanfaatkan kata kunci untuk dapat menemukan atau menggali pertanyaan berbobot untuk coaching. Dan P yang ketiga itu adalah perubahan. Perubahan yang saya ingin lakukan itu adalah ketika saya sudah mengetahui coaching, terus kemudian pelaksanaan coaching, akhirnya saya bisa mengembangkan potensi diri saya untuk menjadi seorang coach, yang mampu mengembangkan diri dan mengembangkan potensi orang lain. Jadi refleksi saya itu, terus kemudian kalau bicara susah atau suka dukanya coaching itu ternyata
susah-susah gampang gitu Bu, ternyata. Iya benar. Ya, Iya, ternyata Bu. karena bagaimana kita itu bisa bersikap netral di Iya. antara semua asumsi yang sudah kita miliki. Karena bisa jadi saya juga punya solusi, tetapi apakah solusi saya itu sesuai dengan latar belakangnya coach yang Coach curhat kepada saya atau enggak gitu. Jadi bagaimana bisa menahan diri untuk bebas dari asumsi, tapi mampu tidak mengembangkan. mendikte gitu Iya, gitu ternyata. Jadi refleksi saya itu Bu. Iya. Jadi antara susah-susah senang sama banyak sekali dapat pembelajaran dari hari ini. Oke, jadi izinkan saya nanti menulis refleksi yang disampaikan Bu Safi di lembar penilaian observasi saya ini ya Bu ya. Siap, Nah, Bu. jadi itu tadi yang bisa Ibu Safi gali dari pertemuan kita kali ini ya kan. Dan itu yang tadi yang utama Bu Safi nanti akan menerapkan SIP tadi ya kan, seperti itu. Nah, mungkin nanti kita ada lain kali ada kesempatan untuk ketemu lagi Bu Safi ya. Nah, itu mungkin dari pertemuan kali ini nanti bermanfaat bagi diri kita dan banyak orang seperti itu. Siap. Iya, Bu. Ya. Terima kasih Bu Safi atas waktu yang telah kita luangkan tadi untuk ngobrol bersama. Demikian, semoga kedepannya nanti kita dapatkan lebih baik lagi. Amin.